Beliau ulama yang gak sama dengan aulia, yang gak sama dengan aulia yang lain. Tapi Habib Saleh karomahnya ini diobral. Diobral katanya. Oh, karamah, karamah, karamah terus seperti itu. Beliau pernah ditanya, kenapa Habib doa antum ini kok lebih cepat dari kilat? Perhatikan ini. Qabul. Apa kata beliau? Saya punya salah apa sama Allah? Saya punya salah apa sama Allah? Allahu Akbar. Sampai doa saya nggak diterima, itu salah saya apa? Itu sudah dosa itu, ya. Kamu mengatakan memangnya apa dosaku kepada Allah, itu sudah pernyataan yang mengandung dosa. Memangnya dosa itu hanya membunuh, berzina, minum khamr. Dosa itu bisa muncul dari perkataan juga, dan itu perkataan mengandung dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Kita masih akan membahas terkait dengan pernyataan Habib-Habib atau kisah-kisah mereka atau wali-wali dari kalangan Ba'alawi. Nah, teman-teman, di video kali ini ada seorang Habib yang sudah mencapai derajat kewalian bernama Habib Soleh Tanggul. Dikisahkan bahwa beliau, Habib Soleh Tanggul ini, doanya katanya lebih cepat daripada sambaran kilat. Maksudnya adalah ketika Habib Soleh Tanggul ini berdoa, sangat cepat sekali untuk diijabah doanya, bahkan lebih cepat dari sambaran kilat. Masya Allah, luar biasa. Kok saya jadi ingat kisah ketika Rasulullah bersabda kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, jika nanti kamu bertemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Karena sungguhnya doa Uwais Al-Qarni sangat mudah untuk diijabah oleh Allah Azza wa Jalla." Percaya tidak, teman-teman? Percaya dong, karena ini Rasulullah yang bersabda kepada Umar bin Khattab tentang Uwais Al-Qarni, dan kisah ini adalah kisah yang sangat masyhur. Dan bahkan yang aneh, teman-teman, beliau sendiri yang menyebutkan seperti itu, yaitu Habib Soleh Tanggul menyebutkan bahwa doanya itu lebih mudah dikabulkan daripada sambaran kilat. Ini kan pede sekali, teman-teman. Kemudian diceritakan juga, ya, Habib Soleh Tanggul ini beda dengan wali-wali Allah yang lain. Kalau wali-wali Allah yang lain suka menyembunyikan karomahnya, tapi katanya Habib Soleh Tanggul ini suka mengobrol karomahnya. Nah, ini sudah ketahuan, ini ketahuan bohongnya, teman-teman. Kemudian katanya pernah ditanya Habib Soleh Tanggul ini oleh salah seorang lah, mungkin muridnya lah, ya. Ditanya beliau, kenapa doamu begitu mudah dikabulkan, lebih cepat daripada sambaran kilat? Antum tahu tidak apa jawaban dari Habib Soleh Tanggul ini? Ini jawaban yang sungguh tidak terduga dari seorang yang disebut seorang waliullah. Katanya, teman-teman, memangnya apa dosaku kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, sekali lagi, apa jawaban Habib Soleh Tanggul ketika ditanya apa yang menyebabkan doamu lebih cepat daripada sambaran kilat? Kemudian Habib Soleh Tanggul ini menjawab, memangnya dosaku apa kepada Allah Azza wa Jalla? Allahu Akbar, teman-teman. Perkataan seperti ini tentunya tidak mungkin, ya, keluar dari lisan seorang yang disebut sebagai waliullah, ya. Bukankah Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata', ya, setiap anak Adam atau setiap manusia pasti berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Ini jelas sabda Rasulullah bahwa tidak ada satu manusia pun, teman-teman, yang luput dari dosa. Lalu bagaimana mungkin, teman-teman, ada seorang wali mengatakan, memangnya aku berbuat dosa apa kepada Allah Azza wa Jalla? Padahal kalau antum cermat, teman-teman, perkataannya itu saja sudah mengandung dosa. Ketika beliau mengatakan, memangnya dosaku kepada Allah apa? Itu sudah dosa itu, ya. Karena sungguhnya perkataan seperti itu berarti menganggap diri kita ini suci dari dosa, tidak pernah berbuat dosa. Subhanallah, teman-teman. Dosa di depan mata pun tidak diketahui. Justru berani mengatakan, memangnya dosaku kepada Allah Azza wa Jalla apa? Lah, itu dosa itu. Perkataan seperti itu adalah dosa. Jelas sebuah dosa besar, teman-teman. Makanya kalau kita lihat perkataan dari para ulama, seperti misalkan dari kalangan sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, teman-teman, sesungguhnya seorang mukmin berbuat dosa, bahkan dosa yang kecil pun, seolah-olah dia sedang duduk di bawah gunung, kemudian dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Ini perkataan Ibnu Mas'ud, memandang dosa kecil, teman-teman. Nah, berarti di kalangan para sahabat Nabi itu, teman-teman, dosa kecil itu dianggapnya seperti dosa yang begitu besar. Bahkan ada
riwayat lain, yaitu Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya kalian mengerjakan dosa yang begitu tipis, ya, sangat kecil yang kalian anggap remeh, tapi di kalangan para sahabat Nabi itu adalah dosa besar. Kenapa teman-teman ya? Kenapa seperti itu para sahabat memandang dosa kecil sebagai dosa besar? Karena hakikatnya adalah mau dosa kecil, mau dosa besar, hakikatnya kita bermaksiat pada Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya kita berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pandangan dari kalangan para sahabat Nabi, ya. Dosa kecil pun seolah-olah dia menganggap seperti dia duduk di bawah gunung, kemudian gunung itu dikhawatirkan bisa menimpanya. Tapi kok dari kalangan Habib Ba'alawi ini, wali-wali dari kalangan Ba'alawi ini, dengan pedenya mengatakan ketika ditanya apa yang menyebabkan doamu lebih cepat daripada sambaran kilat, lalu dia menjawab, memangnya dosaku kepada Allah Azza wa Jalla apa? Allahu Akbar, teman-teman. Baru pertama kali saya menemukan, ya, pernyataan ada seorang yang diberi label waliullah, tapi begitu pedenya mengatakan memangnya dosaku kepada Allah Azza wa Jalla apa? Baik teman-teman, coba kita simak videonya. Habib Saleh, doanya itu bahkan beliau yang mengatakan, doaku lebih cepat daripada kilat menyambar. Daripada kilat menyambar. Doaku lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau ulama yang gak sama dengan aulia, yang gak sama dengan aulia yang lain. Dari segi apa? Dari segi karamah. Kalau aulia itu menahan karamahnya, gak dikeluarkan kecuali hal-hal yang tertentu dan terpaksa. Tapi Habib Saleh karamahnya ini diobral. Diobral katanya. Oh, karamah terus seperti itu. Akan saya dengar Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, Qutb zaman, beliau mengatakan aulia banyak di dunia ini, tapi yang seperti Habib Saleh ini yang terakhir, gak keluar lagi sudah. Beliau pernah ditanya, Habib, kenapa doa antum itu langsung mustajab? Langsung mustajab. Yang pertama saya dengar sendiri dari Al-Habib Al-Marhum Alwi bin Hasan Al-Habsyi. Pernah cerita sama saya, dia malam-malam Habib Ami Alwi ini nonton Habib Saleh ketika menginap di rumah abahnya. Dia khidmah, menonton Habib Saleh ke kamar mandi. Tengah-tengah jalan dia tanya, apa resepnya Bib, kok doanya antum itu langsung dikabulkan oleh Allah? Apa jawab Habib Saleh? Ya Alwi, kepada Ami Alwi, ya Alwi, bersihkan hatimu, maka kamu, doamu akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, ketika beliau ditanya kenapa Habib doa antum ini kok lebih cepat dari kilat, perhatikan ini, kabul, apa kata beliau? Saya punya salah apa sama Allah? Allahu Akbar. Sampai doa saya nggak diterima, itu salah saya apa? Artinya kalimat ini bahwa beliau betul-betul menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, sehingga beliau berani berkata semacam ini. Saya punya salah apa sama Allah? Masya Allah. Kita jangan ngomong saya punya salah apa sama Allah. Banyak salah kita sama Allah, maksiat zahir, maksiat batin. Inilah rahasia beliau, ya, bersih hatinya dan taqwa Allah. Ini membuat beliau menjadi orang yang hebat dan mulia. Kamu mengatakan memangnya dosa saya apa kepada Allah, itu saja sudah merupakan dosa besar, ya, karena kamu begitu pedenya mengatakan dirimu tidak punya dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, coba perhatikan yang sudah kita sebutkan tadi. Rasulullah sendiri bersabda, kullu bani adam khata, setiap manusia itu pasti berbuat dosa atau kesalahan. Ini jelas Rasulullah bersabda. Kemudian dari pernyataan para ulama dari kalangan para sahabat Nabi, ya, seperti Ibnu Mas'ud mengatakan, kalian memandang dosa yang begitu kecil, tapi di kalangan para sahabat Nabi, mereka melihat dosa kecil itu seperti mereka duduk di bawah gunung, kemudian dia khawatir gunung itu bisa menimpanya, teman-teman. Itu dari kalangan para sahabat Nabi, memandang dosa kecil seperti gunung yang akan menimpanya. Itu artinya para sahabat Nabi memandang dosa kecil itu sangat besar, karena hakikatnya adalah berbuat dosa, mau kecil mau besar, itu tetap kita berbuat dosa atau bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla.
Ya, maka ini aneh perkataan seperti ini, teman-teman. Apalagi disebutkan bahwa Habib Soleh Tanggul ini beda dengan wali-wali yang lain. Katanya wali yang lain menyembunyikan karomah, ya, tidak dikeluarkan sewaktu-waktu. Ya, memang karomah itu tidak bisa dikeluarkan karena karomah itu bukan Anda yang punya. Tapi yang memiliki karomah itu, yang memberikan karomah atau mukjizat itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah lebih mengetahui kapan waktunya yang tepat untuk dimunculkan. Kemudian dikatakan bahwa kalau Habib Soleh Tanggul ini suka mengobrol karomah, teman-teman, suka mengobrol keramatnya. Ini menunjukkan, teman-teman, pemahaman dari kalangan Habib atau Wali Ba'alawi ini memahami bahwa keramat itu bisa dilakukan berulang-ulang, ya, sekehendak hatinya. Ini sudah jelas, teman-teman, ya. Ini sudah jelas pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa mereka itu menganggap keramat atau karomah itu bisa dia keluarkan sesuka hatinya, sewaktu-waktu, kapanpun dia mau. Allahu Akbar, teman-teman. Ini sangat-sangat menyimpang, teman-teman. Ini sudah melenceng, ya, apa makna dari mukjizat atau apa makna dari keramat. Ini sudah menyimpang, teman-teman, sudah keluar jauh dari jalur yang semestinya. Kemudian yang dikatakan tadi itu ketika ditanya apa yang menyebabkan doamu begitu mudah untuk diijabah, ya, lebih cepat daripada sambaran kilat. Kemudian Habib Soleh Tanggul menjawab, memangnya dosaku apa kepada Allah Azza wa Jalla? Itu sudah dosa itu, ya. Kamu mengatakan memangnya apa dosaku kepada Allah, itu sudah pernyataan yang mengandung dosa. Nah, inilah, teman-teman, ya, kadang orang-orang suka menyebut dirinya wali, tapi dosa di pelupuk matanya pun tidak bisa dipandang. Memangnya dosa itu hanya membunuh, berzina, minum khamr. Dosa itu bisa muncul dari perkataan juga, dan itu perkataan mengandung dosa, ya. Itu perkataan mengandung dosa besar. Tidak ada para ulama salaf dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab, Imam Bukhari, ya, pernah berkata seperti ini. Justru yang namanya ulama, yang namanya wali Allah itu pasti takut kepada Allah Azza wa Jalla, pasti tawadhu, ya, pasti merendahkan diri, sangat takut berbuat dosa. Makanya dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah ulama. Ulama itu paham halal haram, bisa memandang dosa yang begitu kecil dengan pandangan bahwa dosa itu adalah besar. Karena hakikatnya mau dosa kecil, mau dosa besar, kita berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pandangan para ulama yang sebenarnya tentang hakikat dosa. Beda dengan kita orang-orang awam, teman-teman, ya. Dosa kecil saja kita remehkan. Itu orang awam mungkin masih wajar seperti kita. Lah ini orang disebut habaib, kemudian mencapai derajat waliullah, tapi perkataannya itu saja dia tidak sadar bahwa perkataannya mengandung dosa besar. Memangnya aku punya salah apa kepada Allah sehingga doaku tidak mungkin diijabah? Ini perkataan apa, teman-teman? Wali apa namanya seperti ini? Kok bisa berkata seperti itu? Sedangkan para sahabat Nabi yang memandang dosa yang begitu tipis, dosa yang begitu kecil sebagai dosa besar, di mana mereka khawatir seolah-olah memberikan perumpamaan tentang dosa kecil itu layaknya dia sedang duduk di bawah gunung yang tinggi, kemudian gunung itu akan menimpanya. Itu pandangan para sahabat Nabi tentang dosa kecil seperti gunung. Lah ini ada orang diwalikan, disebut seorang waliullah, tapi perkataannya sendiri dia tidak sadar bahwa itu mengandung dosa. Lalu dengan pedenya mengatakan, memangnya dosaku kepada Allah apa sehingga doaku tidak diijabah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini parah, teman-teman. Ini parah, teman-teman. Subhanallah. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita bagikan untuk hari ini, ya. Silahkan antum berpikir, ya, apakah seperti ini kriteria wali Allah, ya. Justru wali Allah itu adalah sangat menjaga diri, baik dengan perbuatan mata, telinga, mulut, tangan, kaki, seluruh anggota badannya mereka jaga. Beda dengan kita orang-orang awam seperti ini, teman-teman, ya. Beda dengan kita yang masih memandang dosa besar bahkan seperti dosa kecil. Apalagi dosa kecil sering kita remehkan. Lah kalau ada orang disebut sebagai waliullah dari kalangan para habaib lalu tidak sadar dengan perkataannya yang mengandung dosa,
Nah, silahkan antum pikir, layakkah orang tersebut diberikan label wali Allah Azza wa Jalla? Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.